Jadi kamu memang udah memberikan hidupmu di bidang olahraga ya? Iya, Cinta banget lah. cinta banget. Dari SD, Iya, SMP. karena bagi saya olahraga itu kayak merubah nasib saya gitu loh. Gitu Oh, kan. lompat jarak jauh gitu juga gimana sih lompat jauh tuh? Lompat jauh itu jadi mengubah kecepatan ke bentuk horizontal. Jadi kayak vertikal. Nah, itu. Ya, Gitu ya. Ya. Bisa kamu? bisa. Dia kan Oke. atletnya. Oh, atletik sama akuatik beda ya? Beda. Akuatik itu di air, Oh, Iya, kalau iya. atletik di di darat. terus yang di udara apa dong? Yang di udara apa? Burung. Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Baru saja Sleman menjadi juara umum di Porda, Pekan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita hadirkan salah satu atlet berbakat yang sudah menyabet 3 medali emas di Porda tahun ini. Beliau adalah Mbak Nica Beta Ayu Pancariska, atlet atletik dengan prestasinya mendapatkan 3 emas. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Sehat. Habis lari dari mana ini tadi? Dari bawah. Dari bawah sampai lantai 3 Iya. ya. Oke. Ini keren banget loh Slemani. Sekarang kita hadirkan yang sudah membawa juga ini menyumbang 3 emas tuh udah banyak juga loh untuk Kabupaten Sleman. Ini di bidang atletik. Iya. Betul ya? Betul. Oke. Kita pengen kenal juga Mbak Nica. Dulu Iya. gimana ceritanya kok bisa jadi atlet lari, atlet atletik ini? Kalau ceritanya tuh panjang banget sih. Tapi intinya aja saya Uh-uh. ditemukan sama guru SD sih paling motivasi saya. Oh, yang memotivasi banget. Iya. SD mana dulu? Saya SD Gamping. Oh, Gamping, Iya. Sleman dong Iya. ya. SD Gamping, SD mana? Ya itu daerah Gamping. Daerah Gamping. Ambar Ketawang. Ambar Ketawang ya kan. Memang ini Sleman semua juga kan, untuk Sleman juga. Jadi dari SD Negeri Ambar Ketawang menuju tingkat daerah. Wis, bangga loh, bangga ya. Nah, terus dari SD sampai hari ini memang menekuni bidang itu. Iya. Begitu. Iya. Tapi dari SD itu saya pelari jauh. Oke. Jadi kalau kata dulu itu pelari lintas alam. Kalau zaman dulu, bukan yang sekarang fun run gitu, bukan. Oh, beda ya. Iya. Dulu adalah penlari Lari lintas alam. lari lintas alam. Sekarang yang banyak banget fun run, Fun run, glow iya. night run Iya. gitu ya. Color run gitu. Karena ya. lagi FOMO juga kan, juga Iya. digencarkan lagi. Digencarkan juga ya. Hampir kayak gitu dulu berarti. Iya, hampir. Memang kayak gitu Iya. Baru masuk ke SMP mungkin baru difokuskan ke nomor ini yang bagus nih. Oke. Kayak seleksi dulu. Oke, Kita oke. seleksi dulu di sprinter. Oke. Dia cocok enggak? Terus dulu itu ada di SMP itu ada lomba. Lombanya O2SN Oke. tingkat kabupaten. Iya, Nah, itu kan ada 2 nomor ya di atletik harus diikutin itu 100 sama 60 meter sama lompat jauh. Oke, Yang kamu harus. terus akhirnya? Akhirnya saya tertarik untuk nomor itu dan alhamdulillahnya bisa lanjut ke tingkat nasional. Wow, sampai tingkat nasional SMP Iya, ya? iya. Berarti sebenarnya kamu dari kecil udah jadi atlet ya? Udah dikatakan ya, tapi masih daerah sih. Iya, nggak apa-apa kan udah sampai nasional juga Iya. gitu kan. Nah, oke, ini juga menarik banget kan kamu mendapatkan 3 medali emas, itu bukan kaleng-kaleng lah kalau kata orang ya kan. Itu rezeki dari Allah sih. Iya, kadang- pasti kadang. dong. Dapat 3 emas yang disumbangkan untuk Kabupaten Sleman. Itu sebangga apa rasanya kamu kemarin bisa dapat 3 itu? Lalu bagaimana nih respon dari banyak pihak di sekitarmu? Ya, turut bangga sih. Terutama sih maksudnya saya sudah umur segini ya. Maksudnya lawan-lawan saya kan junior semua. Oke. Saya ya kalau mental tuh masih ibaratnya kata masih di bawah lah. Saya tuh belum mental nasional, tapi yang penting niatnya aja. Mau Oke. target. Soalnya saya di tahun 2019 2022 Porda di Sleman juga ya. Itu ditarget tadinya targetnya 1 emas dulu. Oke. Yang 100 enggak, karena lawannya masih berat dari Bantul. Oke, Ternyata alhamdulillahnya dapat. 2022? Ya. Oke. Terus di tahun 2025 saya ditarget. Lebih dari 1 Iya. emas. Oh, iya. Ya itu. Ya saya bismillah aja lah. Insya Allah bisa. Kalau yang penting semangat dulu gitu. Keren banget. Tadi kamu ngomong, kamu nyenggol masalah usia. Emang Iya. usia berapa sih kalau boleh tahu?
Kalau boleh ditebak umur berapa? Berapa ya? 27, 26? Ya, sekitar itu. Betul ya? Serius? Ya, Ya, pintar menebak aku emang ini. Dari tadi benar terus aku nebak nih ya. Tapi berarti sekarang Mbak Nica punya kesibukan lain dong selain jadi atlet? Iya, saya kebetulan kesibukannya kerja ya di area Pemda Sleman. Alhamdulillahnya dapat kesempatan untuk bekerja di area Pemda Sleman. Oh gitu. Kerjanya jadi apa? Boleh tahu nggak sih? Nggak apa-apa kan? Ya, sebetulnya sih banyak yang dikencam ya. Ini menurut Pengennya. saya jadi tertutup. Ininya gitu. tertutup. Saya Oke, oke, introvert, oke. tapi kalau dikata saya musuh masyarakat dikata. Oh katanya. gitu, musuh masyarakat. Kata siapa? Enggak kok. Kataku mah sahabat masyarakat ya kan. Oke, Ya. tapi berarti memang Mbak Nica ini bekerja tapi juga sebagai atlet. Iya. Lalu latihanmu gimana kalau kerja? Apa nggak pernah latihan? Latihan saya. Cuma kan dituntutnya pagi sore untuk event Porda ini ya. Tapi kalau saya habis bekerja itu 3:30 langsung ke lapangan sampai Latihan jam 6 sore gitu. Oke, setiap hari itu. Ya, setiap hari. Kecuali Minggu. Kecuali Minggu. Minggu untuk kayak membantu untuk anak-anak yang di Pasi Sleman gitu. Oh, Saya kamu juga. saya berlatih di Pasi Sleman gitu. Oh, jadi pelatih. Iya. Oh, berarti ini levelnya udah tinggi banget nih. Aku Belum. ngobrol sama Mbak Nica nih ya. Belum, cuma kayak pengalaman kita kasih wawasan untuk anak-anak juga. Oke, ini kita pengen juga tahu nih, mungkin saya manis yang lagi di rumah juga merasakan dia punya passion, dia punya hobi, lalu dia juga punya pekerjaan lain, dia punya karir, tapi dia juga punya pekerjaan yang reguler gitu. Barangkali kita juga bisa diberitahu nih Mbak, bagaimana kamu menghadapi situasi tersebut, kan agak berat ya. Iya. Gimana kamu harus kerja, terus habis itu harus latihan, harus kompetisi di Porda. Iya, kalau saya membagi waktunya, yang penting saya kerja dengan semangat, pulang latihan dengan semangat juga. Kalau ibaratnya olahraga itu adalah panggilan hati dari saya. Kalau Wis. enggak niat, ya udah gitu loh, musnah semuanya. Oke. Terus jangan tengok kisah dari belakang dulu, tapi kita target ke depan. Mau Oke. apa? Emang kisah dari belakang tuh buat gimana, nggak semangat gitu ya? Iya kan banyak Up and kayak down gitu ya? iya kalah menang gitu, belajar Oke, dari oke. kalah menangnya gitu. Oke. Pernah kalah juga pasti ya? Sering. Oh, ya namanya juga atlet Iya. ya. Pasti pernah kalah juga. Untuk menjadi menang tuh harus kalah dulu kayaknya. Ya, belajar dari kekalahan dulu. Oh Wis. iya, saya kekurangannya di sini. Berarti saya harus latihan lebih keras di poin yang kurang tersebut. Iya, Gitu. didalami di situ ya. Siapa tahu Iya. rezekinya di kemudian hari Iya. gitu. Kalau Mbak Nica kemarin dapat 3 medali emas, berarti banyak dapat apresiasi juga dong di situ. Iya, alhamdulillah dapat di OPD saya juga di instansi yang saya kerja juga ada dukungan, saya Wow. diberi izin, Oh. alhamdulillahnya. Oke, Bagi saya suatu kesempatan yang berharga, sangat berharga. Saya terima kasih untuk instansi saya yang telah Ya. memberikan saya kesempatan untuk lebih latihan lagi gitu untuk membela Wah, Sleman keren gitu. banget. Terima kasih OPD yang di Kabupaten Sleman, ternyata support banget ya. Iya. Untuk rekan-rekan yang bekerja di dalamnya juga. Jadi saya jadi pengen deh kerja deh. Asik ya. Barangkali habis ini ya. Terus kita juga pengen tahu apakah benar atletik bidang atletik ini cabur di atletik itu penyumbang emas terbanyak di Porda? Alhamdulillah penyumbang terbanyak ya. Ada berapa sih total? Kalau boleh tahu, ingat nggak? 13 emas kalau dari atletik sendiri. Oh, kamu sendiri 3. Iya. Wih. Itu meleset sih, ada beberapa yang meleset dari nomor teknik sendiri. Oh, Harusnya kenapa di target emas tapi meleset karena Silver. mungkin ya Ke perunggu. iya perak ke Perak, perak. Iya, perunggu. Oke, oke. kebanyakan ke perak gitu. Oke. Harusnya bisa, ibaratnya kalau dikata kondisinya memungkinkan, temannya juga bisa, itu mungkin 16 emas bisa Bisa. tercapai. Kamu ditargetkan berapa emas sih kemarin? 3. Memang 3. Iya, 2 yang seharusnya 2, tapi kan tambah yang estafet. Iya. Alhamdulillah dapat itu aja hampir loss Oh, yang gitu ya. estafet itu karena lawan dari Bantul itu cukup kuat bagi Sleman. Oke, begitu ya. Iya. Oke, berarti memang wah, banyak banget medali yang sudah kamu sumbangkan dan tim dari atletik sendiri. Iya. Gitu kan. Waktu kamu kemarin latihan gitu berarti jaga makan gak sih? Atau Iya, jaga makan. susah nggak? Ya susah-suka gampang. Tapi kalau saya es masih ya belum bisa menghindari itu, belum bisa. Es Pedes juga. Oke. Tapi harusnya kalau atlet yang lebih mungkin di papan atas itu
untuk pola makan, untuk apa vitamin itu pasti terjaga. Tapi untuk saya kayak ya ampun kurang Berat ya, Iya, berat. gitu ya. Kamu selalu bilang kamu belum papan atas tuh kenapa sih? Orang kamu dapat aja 3 loh. Itu banyak banget loh, ya kan? bagi saya. Emang orang Sleman rendah hati ya. Yang penting jangan rendah diri loh, ya kan? beda. Tapi keren. Tetap jaga makan walaupun tetap itu masih dimakan ya yang keinginan ya. Iya. Tetap dijaga aja Iya. gitu ya. Cuma mungkin kalau saya batasannya ketika 1 bulan sebelumnya. 1 bulan sebelum Ya, belum kompetisi. Ya. Itu biasanya kayak gitu tuh hadiah-hadiah memang dari pemerintah selalu disupport ya dari Iya, tahun ketika Porda. Alhamdulillah. Kamu kan sempat dapat emas kan tahun lalu Iya, di Porda. iya 2022 Iya, itu dapat juga kan? dapat juga. Berapa tuh? Kalau kemarin itu ya Lumayan lah. lumayan lah Gak mau disebut, gak boleh. Nggak boleh. Ya udah, aku juga takut kalau mau tanya, ya kan? Tapi seru banget loh. Ternyata jadi atlet itu banyak ininya ya, manfaatnya juga ya. Iya. Manfaat dari lain hal itu apa aja yang kamu dapetin Mbak Nica? Kesehatan itu bonus bagi saya. Prestasi itu bonus, kesehatan itu paling utama bagi saya. Oke. Ya, itu sih sehat bugar untuk melakukan aktivitas biasanya lesu, apa capek gitu. Kalau nggak olahraga sekali aja, udah kayak ya ampun sakit semua badannya. Harus ibaratnya setiap hari harus latihan terus Oke. gitu. Tapi memang bener ya, kalau udah sering latihan nggak latihan malah sakit. Iya benar. Jadi nggak mudah sakit dong sekarang kamu. Ya dikata ya alhamdulillah. Kebal sakit, wes, ya kan? Bukan kebal sih. Tapi yang penting menghindari niatnya sakit lah ya. Seminggu tuh latihannya tadi kamu sampein sore, kamu habis pulang dari kerja. Memang tentang lari terus atau senam Enggak, atau kamu enggak. apa? Jadi dalam seminggu itu kita dibagi Heeh. kayak contoh katakanlah teknik lah. Oh, ada tekniknya ada. latihan. Coba Jadi, gimana dong praktekin. Apanya? Teknik latihan tuh gimana? Teknik latihan itu kayak ayunan dari tangan, ritmennya. Tangan tuh gimana emang? Gini. Oh, di depan. Iya, bukan di depan. Jadi kayak 90 derajat gitu. Oh. Ya, jadi jangan gini. Oh, jangan gini. Jangan, tapi gini. Tapi boleh gini, boleh gini. Oh. Ya. Itu Kalau menurut supaya saya. supaya enak ya? Ya, terus posisinya kan jangan 2 kali kerja ya. Kalau gini kan 2 kali, harus dari bahu. Kuncinya sumbunya dari bahu. Oh, dari belakang berarti ya? Iya. Sampai belakang berarti ya? Iya, full. Karena kalau gini 2 kali kerja maksudnya. Iya. Oh, sampai paham gituan ya kamu ya, gitu ya. Belajar juga sih. Belajar Itu juga. dalam seminggu itu kan dibagi itu teknik, terus fisik, endurance-nya juga. Kita fitness juga. Oh iya. Ya, kekuatan juga. Kamu juga fitness berarti? Iya, Setiap seminggu berapa kali? 2 kali. Oh, masih sampai sekarang? Masih. Oh, meskipun kamu nggak lagi kompetisi? Ya, Serius? serius. Oh, keren banget. Harus dicontoh ini kayak gini ya. Jadi kamu memang udah memberikan hidupmu di bidang olahraga ya? Iya, Cinta banget lah. cinta banget. Dari SD, Iya. SMP. Karena bagi saya olahraga itu kayak merubah nasib saya gitu loh. Oh. Gitu. Katakanlah saya bisa membantu orang tua gitu. Oke. Jadi dari yang tidak support jadi support. Oh gitu loh anak saya tuh. Jadi membela-belakan saya gitu loh. Oh, Keren banget ya kan. Ternyata olahraga bisa mengubah hidup. iya. Di situ juga restu, dukungan juga hadir kalau mau membuktikan dengan baik. Iya. Berarti kan Mbak Nica udah membuktikannya dengan sangat baik ya. Iya. Dari kecil, SMP, terus sudah kompetisi di mana-mana. Memang kalau pengen boleh tahu juga prestasi tertinggi dari Mbak Nica kapan? Waktu apa? Saya Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Iya. Tahun 2019 itu PB saya sih. Untuk nomor yang fokus saya sendiri. Saya fokusnya di lompat jauh. lompat jauh. Iya. Dapat apa itu di situ? Di sana dapat perak. Oke, tapi tertinggi karena nasional ya. Iya. Keren. Kejurnas juga saya pernah. Cuma PB-nya masih di bawah itu. Oke. Lompat jarak jauh gitu juga gimana sih lompat jauh tuh? Lompat jauh itu jadi mengubah kecepatan ke bentuk horizontal. Jadi kayak vertikal. Nah itu. Ya, Gitu ya. Ya. Bisa kamu? bisa. Dia kan Oke. atletnya. Oh. Bisa ternyata ya. Aku juga bisa. Semua itu berawal dari belajar kok. Pastinya seneng banget dong ya. Sebagai warga Sleman pun aku juga happy banget loh tahu dan bisa berbicara saat ini dengan Mbak Mika. Ica. Mbak Ica, aduh Tuhan.
tiba-tiba lupa ya kan kepada Mbak Ica. 3 medali emas didapetin loh. Dari total kita bisa jadi juara umum Porda. Iya nggak sih? Iya. Bangga nggak sih? Bangga nggak nih Sleman Miss? Bangga nggak? Yang bangga boleh tepuk tangannya yang mana dong? Wah, bangga banget sih kalau ngomongin Sleman, apalagi kita bisa dapet jadi juara umum bertahun-tahun loh. 4 kali ya. 4 kali berturut-turut. Berarti apa nih? Kalau 4 sebutannya apa? Quarter trick? Quarter trick. Enggak. Quadric, ya kan? Quadric kita dapetin ya. Semoga nanti kita tetap juara satu terus ya. Amin. Dengan kamu dan yang lainnya. Harus Ya, lebih dari yang 3 emas. berkelanjutan. Iya, yang Atlet di berkelanjutan. bawah, Ya. ya. Oh, gantian. Iya, Ada gantian. umurnya nggak sih atlet? Kalau atletik itu batasan umurnya 35 sih. Oh, 35. Jadi sebenarnya kita masih bisa jadi atlet loh. Bisa, Ya, ya. asalkan ada komitmen. Yang Oh, penting niatnya. Oh iya benar, yang penting niatnya. Iya. Atletik sama akuatik beda ya? Beda. Akuatik itu di air, Oh, Iya, kalau atletik di di darat. terus yang di udara apa dong? Yang di udara apa? Burung. Oh iya, aeretik. Oh iya, boleh. Kenapa nangis, Mbak? Enggak, oh. Terharu Senang ya. aja. Oh, Jadi yes. diberi kesempatan yang momen langka sih. Oh, bagi yes. saya. Tenang aja. Kita seneng loh, apalagi dapetin. Kalau nggak salah tuh di Kabupaten Sleman tuh memang dari 1 orang tuh bisa menyumbangkan 3 paling banyak ya? Iya nggak sih? Enggak, Nggak ada di yang lebih akuatik banyak malahan. Lebih Ada dari banyak. Iya, 1 orang bisa 5 atau 6 ya. Buset, Iya. gila. Oke. Kemarin kalau paling banyak itu akuatik kemarin. Oh gitu Iya. ya. Kalau di atletik sendiri itu bisa 4. Kamu kenal nggak atlet-atlet lain gitu? Kalau Ya enggak ya apa sih? kalau yang Pertanyaanku cabur lain nggak kenal. Kalau di cabur Coba saya sendiri ya tahu. kenal. Ya kirain lo ya sama-sama atlet itu terus kayak mereka tuh kenal saling support. Akuatik yang nonton atletik. Dari sudut pandangmu gitu, kamu udah cinta banget nih sama atletik sejak lama gitu ya. Bagaimana orang tuh bisa mencintai bidang cabang olahraga atletik ini? Karena nggak banyak orang tahu loh, Mbak Nica. Kalau menurut saya harus diselami dulu sih semua. Kayak kalau anak-anak itu lebih digerakin untuk ikut olahraga ini, olahraga ini, olahraga ini. Olahraga gitu. atlet itu emang olahraga yang apa? Coba. Aku taunya ya lari ini yang Kalau berhubungan dengan darah-darah atletik tadi. itu ya kalau di buku itu adalah mother of semua mother of sport. Oh, mother of sport. Ya. Macam-macam yang Iya. ada di darat ya. Iya, bisa. Bisa, ya kan? Nyoba sendiri. Tapi Ibu dari semua cabang olahraga sih, karena di dalam atletik itu banyak, maksudnya bisa mendukung. Jadi dari koordinasi, dari kekuatan, dari endurance, itu kan semua ada di atletik. Melompat, melempar itu dari kekuatan tangan bisa dari apa untuk olahraga kayak boxing atau apa kan butuh kekuatan juga. Jadi semua itu intinya boxing ada itu di atletik ya berarti? bukan. Oh, beda lagi. Maksudnya bisa impactnya gitu loh. Oh, iya. Jadi gitu. Maaf awam ya Slemanis, gak ngerti. Ya, oke, lanjut ya kan. Jadi kalau yang masuk dengan cabang olahraga atletik apa aja nih di dalamnya? Banyak sih. Apa dong? Sebutin dong. Kalau nomor atletik sendiri ya? Oh, nomor. Oke, nomor. Bukan. Nomor itu banyak, nomor teknik, nomor sprint, nomor jarak jauh. Tuh. Ada itu. Ya, Nomor teknik? nomor teknik itu ada lempar, nomor lempar, terus lompat jauh, jangkit, lempar lembing, tolak Jangkit peluru. apa tuh jangkit? Jangkit itu dari hampir sama kayak lompat, cuma ada 3 teknik. Jadi hop, step, jump. Jadi kayak inkling, terus step, kijang itu diakhiri dengan mendarat, lompat jauh kayak gitu. Oh gitu. Terus kalau yang kayak gini-gini itu juga atletik nggak sih? Apa? Gini-gini, terus muter-muter gitu. Itu Ada besi beda. senam, itu Oh itu gimnastik. senam ya? Oh gimnastik. Iya, beda Oke, lagi. beda-beda ya. Yes. Selain teknik tadi ada juga Nomor sprint. Sprint. Sprint itu jarak pendek kayak 100, 200, 400. lari ya. Iya, lari gitu. Kalau yang maraton itu lari nggak sih? maraton itu dikatakan maraton ketika KM-nya mencapai 42 ya. Oh, Gitu. 40-an. Kalau betul. ada HM, FM gitu Oh, bener-bener. dibagi gitu sih. Itu lari apa enggak ya terserah dia ya Ya maksudnya. terserah lagi. Oh, oke. Kalau di Siapa atletik tahu dia sendiri jalan sih kaki yang sampai seharian di gitu. dilombakan itu kan ada steeplechase, lari halang rintang, lari gawang gitu. Sih banyak sih atletik
Kalau di Selami banyak banget. Oke. Itu ya banyak banget ya. Banyak banget. Ada nomor, Ada teknik, Nah, ada teknik. sprint. sprint, Nah, sama satunya jarak jauh. jarak jauh. Iya. Jarak jauh apa? Jarak jauh itu tadi kayak 3.000, 5.000, 10.000. Wow. Ya, 10 kilo kalau Itu di atasnya ini ya berarti ya? di atasnya. 3.000 itu di atasnya ini ya? 3.000 meter apa Iya, 3.000? 3.000 meter, 5.000 meter, Oh. terus 10.000 meter kalau dia. Oh. Terus ada jalan cepat. Itu berarti kalau yang lagi FOMO itu run itu kan? Iya. 5K, 5K, 10K, 10K, 10K ya. gitu. Sama FM. Berarti sebenarnya itu ada atletnya ya? Ada. Itu Terus kalau atlet kebetulan. ikut run gitu gimana dong? Ya, Terus dapat medali gitu? ya itu kayak cuma menurut saya sih Heeh. kayak mereka ikut kesenangan sendiri aja sih. Oh, ngambil kesenangannya Iya. ya? Euforianya yang diambil ya Euforianya. sebenarnya ya? Iya, betul. Jadi siapa aja bisa lari lah. Bisa, Maksudnya karena gitu ya? olahraga lari itu olahraga yang murah Olahraga dan yang bisa murah. dilakukan di mana-mana. Betul, ya berarti sebenarnya ketika ada atlet yang gabung di kayak gitu ya agak sedikit nggak adil nggak sih? Bener nggak sih? Ini menurut POV-nya Firman sih. Gitu. Loh, berarti atlet bergabung ikut fun run, gimana dong? Terus dia dapat medali emas. Ya, tergantung tujuannya. Kebanyakan kan ada hadiahnya kan? Iya. Ya, tujuannya di hadiahnya itu. Hadiahnya sampai puluhan juta Iya, loh di makanya beberapa itu. kali gitu kan. Nah itu kan kesempatan emas atlet-atlet ya, Iya. yang atlet beneran melawan Iya. kita. Tapi sekarang tuh orang awam juga banyak yang Bisa lari. bisa, iya. Aku Karena aja bisa latihan. lari dari kenyataan. masalah. Ya kan? Iya. Berarti memang ini ya mau adil nggak adil ya bingung juga ya. Iya. Mungkin barangkali yang atlet sudah menguasai teknik berlari, sehingga dia mungkin ngerasa nggak capek tuh. 10K, 5K, sampai berapa sih? Karena balik lagi, kan ada latihan juga. Mereka juga ikut Mereka latihan bahkan maraton. Iya. Makanya yang lagi beredar sering maraton-maraton itu kan kadang yang fun doang gitu loh. Iya. Ya kan beda kan sama yang benar-benar kompetisi untuk maraton. Kamu pernah nggak ikut kayak gitu Mbak Nica? Pernah saya ikutnya 10 kilo, 5 kilo Menang gitu. pasti kan? Enggak. Lah. Udah habis. Oh, udah habis. Enggak. Udah minta ampun aja deh. Oh gitu ya. Iya. Tapi malah yang menang orang-orang biasa yang Iya, bukan atlet. Iya, kebanyakan. Karena mereka mungkin semangat banget ya. Iya. Daya endurance-nya mungkin banyak ya. Endurance. Iya. Itu apa sih endurance tuh? Daya tahan. Daya tahan. Iya. Daya tahanku gimana dong ya? Endurance. Endurance. Ya kan aku dapat diksi baru nih bersama Mbak Nica. Oke, itu menarik banget sih. Apalagi ya kira-kira ya? Saya manis kalau kita ngobrolin tentang dunia atlet. Sebelum kita tutup aku juga pengen tahu sih. Gimana cara kita mencintai olahraga sih dari pandanganmu Mbak Nica? Karena sebenarnya aku sekarang udah banyak kerja. Kalau Mungkin saya manis juga nggak seneng kalau olahraga. menurut saya olahraga itu adalah panggilan dari hati. Oke. Jadi kalau ibaratnya kamu mencintai, mendalamilah. Kalau nggak dari hati, mending tidak usah. Ini nggak usah ya? Iya. Olahraga, oke, aku mengerti maksudnya Mbak Nica. Aku sebagai seorang awam nih di sini, aku juga pengen mencoba olahraga dan mencintai olahraga. Menurut Mbak Nica, yang paling ringan apa sih? Supaya aku bisa olahraga dengan ya lari tadi. Atau ada yang lain menurut Mbak Nica? Kayak yang pertama jalan dulu. Oke. Jalan dulu kalau udah dapet endurance-nya dulu nih. Terus kita coba lari pelan gitu, kayak fartlek namanya, kayak nanti lari terus jalan, lari terus jalan gitu. Terus kalau di rumah bisa penguatan kaki, senam-senam gitu. Tapi kenapa Mbak ketika lari-lari run-run itu terus beredar banyak di sosial media terus pada kehabisan napas kayak terus berhenti di ini apa gitu, sebenarnya gimana sih itu? Itu menurut saya Ya kayak, walaupun terfasilitasi dengan baik ya oleh penyelenggara. Cuma kan aku jadi seorang orang berpikir lah ini aja kayak gini gitu. Dipaksakan. Iya, atau dipaksakan. Kebanyakan orang-orang yang FOMO itu kebanyakan memaksakan diri, kayak aku harus melampaui nih, tapi tanpa mereka ketahui bahwa ada batasan di dalam tubuhnya yang belum bisa, maksudnya dalam arti dia belum latihan untuk ke batas selanjutnya gitu. Jadi memang kita harus tahu dulu ya kemampuan endurance. Ya, dari tubuh kita. Tidak hanya endurance sih, ada kayak
stamina juga, terus kekuatannya juga, Iya, benar, pola benar, hidupnya juga itu harus Jangan pernah paksaan keadaan. Iya. Iya kan? Baiklah, keren banget perbincangan kali ini. Kita sudah banyak banget dapat insight positif, cerita-ceritanya bagaimana kita bisa tahu perjuangan dan harus konsisten gitu ya dalam melakukan sebuah hal nih, Teh Manis. Apalagi tadi Mbak Nica juga udah cerita bagaimana perjalanan dari kecil hingga gede dan dia bisa buktiin ke orang tua dengan konsistensi tadi sampai mendapatkan 3 medali emas di tahun 2025. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan untuk Teh Manis yang ada di rumah. Untuk adik-adik, saya yang di latihan maupun tetap semangat untuk berlatih, kejar target kalian. Kalau memang ibaratnya katakanlah capek ada, bosan ada, tapi lakukanlah. Oke. Cari target kalian sendiri. Wis. Karena target sendirinya beda-beda ya Iya. tadi ya. Oke, terima kasih kebersamaan hari ini ya Mbak Nica ya. Banyak banget yang bisa Firman dapetin juga supaya tetap konsisten dalam melakukan hal apapun itu yang positif pastinya. Kita ketemu lagi ya nanti di episode berikutnya dengan emas yang lebih dari 3. Amin. Terima kasih dan sampai Ya. jumpa.